Selamat pagi, Om Swastiastu, anak-anakku kelas 11 MIPA. Hari ini kita kembali ke pembelajaran biologi, di mana materi yang kita ambil itu adalah struktur tumbuhan. Struktur tumbuhan itu kita akan mengenal bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian bagaimana tumbuhan itu melindungi dirinya, bagaimana tumbuhan itu mengangkut air, bagaimana tumbuhan menghasilkan bunga, buah, dan daun. Kemudian bagaimana tumbuhan itu memberikan sebuah hasil ekonomi pada kehidupan kita sebagai makhluk hidup. Karena salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah tumbuh dan berkembang, kemudian bernapas, bergerak. Sama dengan tumbuhan akan juga mengalami proses dari ciri makhluk hidup tersebut. Nah, tumbuhan yang kita bicarakan itu ada tumbuhan dikutil. Tumbuhan dikutil ini yang batangnya besar. Kemudian ada tumbuhan tanaman monokotil. Ini monokotil. Nah, apa yang membedakan antara tanaman monokotil dengan tanaman dikutil? Yang membedakan yang jelas kelihatan apa? Nah, yang pertama, pada monokotil itu akarnya serabut. Dia tidak pasti akan tumbuh tinggi, akarnya serabut, dan biasanya daunnya biasanya meruncing panjang seperti kita. Kemudian tanaman dikutil ini batangnya besar, dengan epidermis yang begitu kuat, dan akarnya ini yang membedakan tanaman dikutil. Nah, anak-anak, pada saat tumbuhan itu mulai dari biji sebagai benih, kemudian berkembang dan berkembang tinggi, itu karena ada jaringan di dalam, ada jaringan. Nah, jaringan-jaringan apa saja yang menyusun tumbuhan itu sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang? Yang pertama, jaringan itu adalah jaringan epidermis. Ini jaringan epidermis sebagai pelindung daripada tumbuhan. Yang mana jaringan epidermis ini kelihatan pada tumbuhan tanaman itu dia tambah kuat dan tambah keras karena bagian yang di bagian yang musuhnya, jadi dia akan melindungi bagian dalam daripada tanaman. Kemudian ada bagian tanaman parenkim sebagai meristem primer. Ini meristem primernya ada pada bagian ujung tanaman, kemudian ada pada bagian batang, dan ada pada bagian akarnya. Inilah yang akan memberikan pertumbuhan besar pada tanaman, khusus pada bagian batang ini besar. Yang bagian atas inilah yang akan memberikan pertumbuhan panjang, sehingga tumbuhan itu akan bertambah tinggi, bertambah besar. Tapi sekali lagi, sebagai makhluk hidup, kita percaya bahwa bertambah besar dan bertambah panjangnya tanaman itu ada batasnya, sehingga tidak memenuhi usia. Itu yang sistem. Kemudian ada parenkim. Parenkim pada tanaman itu dia berperan dalam menyimpan hasil-hasil metabolisme dari tanaman itu. Kalau pada tanaman ini parenkimnya ada pada bagian daun ini, dia sebagai parenkim asimilasi. Ini yang berperan nanti dalam proses fotosintesis, menyimpan hasil fotosintesis yang kemudian disalurkan ke bagian lain dari tanaman. Itu bagian-bagian awal dari tumbuhan. Kemudian ada parenkim, jaringan yang memberikan efek pada penguatan. Ini polenkim dan sklerenkim yang ada pada
berperan dalam memberikan tekanan, benturan, kemudian melindungi tumbuhan khususnya di buah pada kelapa ini sebagai hasil dari proses metabolismenya. Ini yang memberikan pertahanan pada tanaman sehingga ketika dilepas dia berbenturan dengan tanah tidak akan mengalami kerusakan. Kalau sklerotimnya dia lebih bersifat lentur, sklerotimnya dikeras pada batok kelapa. Kalau dia dilepas dia tidak akan mengalami kerusakan pada tanaman. Ini contohnya. Nah, itu pada jaringan penguat. Nah, ini beberapa jaringan sebagai pendahuluan yang Bapak jelaskan kepada anak-anak, dan selanjutnya lebih lengkap kita akan lanjutkan pada link materi.